Halo anak-anak semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang video pembelajaran bahasa Indonesia tentang materi dongeng. Halo anak-anak semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi bahasa, tentang submateri dongeng. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian bahasa. Jadi bahasa adalah suatu alat komunikasi sosial yang berupa sistem simbol bunyi yang dihasilkan dari ucapan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sarana untuk berinteraksi dengan manusia lainnya di masyarakat. Untuk kepentingan interaksi sosial itu, maka dibutuhkan suatu komunikasi yang disebut dengan bahasa. Terdapat ciri-ciri bahasa. Yang pertama, bahasa itu sebagai sistem. Yang kedua, bahasa sebagai lambang. Yang ketiga, bahasa adalah bunyi. Yang keempat, bahasa mempunyai makna. Dan yang terakhir, yang kelima, bahasa itu bersifat arbitrer. Anak-anak, di dalam bahasa itu ada yaitu karya sastra lama. Nah, karya sastra lama itu pengertiannya adalah karya sastra yang lahir dalam masyarakat lama. Artinya suatu masyarakat yang masih memegang penuh adat istiadat yang berlaku di daerahnya. Karya sastra lama biasanya itu bersifat moral, pendidikan, nasihat, adat istiadat, serta ajaran-ajaran lama. Adapun bentuk dari karya sastra lama ialah pantun, gurindam, syair, hikayat, dongeng, dan tambo. Jadi anak-anak, dongeng adalah suatu karya sastra lama yang berisi cerita luar biasa dan poin pentingnya ialah penuh khayalan atau fiksi yang dianggap oleh masyarakat umum itu cerita yang tidak benar-benar terjadi. Meskipun bersifat fiksi dan tidak jarang cerita dongeng terinspirasi oleh peristiwa yang terjadi di dunia nyata, tetapi berdasarkan hal yang pernah terjadi. Anak-anak, ciri-ciri dari dongeng itu yang pertama ceritanya itu singkat. Yang kedua, kalimat pembuka pada umumnya diawali dengan pada zaman dahulu. Yang ketiga, terdapat dua tokoh yang berlawanan yaitu tokoh baik dan tokoh yang jahat. Yang keempat, ditulis dengan gaya penceritaan secara lisan. Yang kelima, bersifat fiktif atau khayalan. Yang keenam, amanat atau pesannya biasa ditulis dalam cerita. Yang ketujuh, tema dari suatu dongeng akan mengandung pesan moral. Yang terakhir, yang ke-8, tidak diketahui siapa pengarangnya. Jadi anak-anak, di dalam struktur dongeng itu ada pendahuluan, kejadian atau peristiwa, ada penutup. Nah, di dalam pendahuluan itu ada bagian awal ini akan berisi pernyataan umum, yaitu kalimat pengantar untuk memulai dongeng atau sebelum kalimat pembuka paragraf pertama. Yang kedua ada kejadian atau peristiwa. Kejadian ceritanya disusun sesuai dengan urutan waktu kronologinya. Yang ketiga ada penutup. Dalam penutup biasanya terdapat suatu pernyataan umum berupa pesan moral atau tentang pesan moral kebaikan dan lain sebagainya. Ada juga jenis-jenis dongeng. Yang pertama ada dongeng binatang atau fabel, contohnya yaitu si kancil dan buaya, dan kelinci dan monyet. Terus yang kedua ada dongeng biasa, contohnya Cinderella dan bawang merah bawang putih. Yang ketiga ada lelucon atau jenaka, contohnya si Kabaya dari Jawa Barat. Yang keempat ada legenda. Legenda itu contohnya tentang Danau Toba, Candi Prambanan. Yang kelima ada mite. Mite itu contohnya Roro Jonggrang, Nyi Roro Kidul. Yang keenam ada sage. Sage contohnya itu si Pitung, Lutung Kasarung. Yang ketujuh ada parabel. Parabel itu contohnya Malin Kundang. Anak-anak, setelah kita ke jenis-jenis dongeng tadi, kita ke pengertian fabel. Jadi, cerita fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia lewat tokoh hewan. Cerita ini umumnya merupakan salah satu dongeng yang menarik perhatian anak-anak. Cerita fabel secara etimologis berasal dari bahasa lain yaitu fabulat, yang artinya berarti cerita tentang kehidupan hewan dengan perilaku menyerupai manusia. Ya anak-anak, di sini kita akan menceritakan fabel tentang kancil dan buaya. Di situ tokohnya ada yang pertama kancil. Kancil itu tokoh protagonisnya. Sedangkan yang kedua itu ada buaya. Buaya itu tokoh antagonisnya.
kita ketahui bahwa cerita Kancil dan Buaya itu memanglah cerita sepanjang masa yang sudah turun-temurun diceritakan sejak kakek dan nenek kita. Merupakan jenis dongeng Nusantara, kategorinya fabel karena menceritakan tentang binatang dengan tingkah laku seperti manusia. Cerita Kancil dan Buaya merupakan dongeng Nusantara yang menceritakan tentang betapa cerdik dan lincahnya kancil yang kerap kali membuat hewan lain bahkan manusia di kisah tersebut terbedaya olehnya. Cerita Kancil dan Buaya itu merupakan dongeng yang cocok sekali untuk anak-anak. Jadi anak-anak, bahan dan media untuk membuat dongeng yang pertama itu medianya adalah menggunakan buku cerita atau buku bergambar. Nah, seperti pada gambar di bawah. Jadi, buku cerita ini atau buku bergambar ini agar anak itu mengetahui yang mana kancil, yang mana buaya. Oh, jadi kancil ini sifatnya baik, buaya ini sifatnya buruk. Nah, berarti juga dalam buku cerita itu bisa mengetahui kejadian atau peristiwa yang terjadi di dalam buku cerita itu dan dapat divisualisasikan melalui gambar. Nah, dan juga dengan adanya buku cerita itu anak itu tuh pengetahuannya lebih luas tentang kejadian dan peristiwa yang terjadi. Terus ada juga yang kedua itu pameran. Jadi dengan adanya pameran, pembelajaran itu tidak monoton dan hanya itu-itu saja. Yang terakhir ada tentang boneka tangan. Jadi anak-anak, di dalam fabel itu juga terdapat pesan moral, yaitu dalam cerita fabel biasanya membawa pesan-pesan moral bagi manusia. Misalnya seperti tanggung jawab, kejujuran, disiplin, amanah, dan lain sebagainya. Ya anak-anak, sekian video pembelajaran kita tentang bahasa dan tentang submateri dongeng. Jadi di sini Ibu ada pantun penutup pembelajaran. Burung dara, burung cendrawasih, biasa dicari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dadah! Oke anak-anak, itulah video pembelajaran pada hari ini tentang bahasa dan tentang dongeng fabel. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.